Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ikhwas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah kepada kita semua yang tetap istiqomah di atas ajaran yang dibawakan oleh beliau. Sebelum kita memulai materi tarbiyah kita, alangkah baiknya kita akan mengabsen terlebih dahulu. Nurullah, bagaimana kabar akhi? Alhamdulillah. Muhaimin Yusuf, Hadir Ustaz. bagaimana kabar akhi? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian kita akan memulai dengan tahsinul qiraah. Silakan buka Quran surah Al-Baqarah ayat 6, dimulai dari Muhaimin Yusuf dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب azabun. عظيم. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tahsinul qiraah, dan kepada Nurullah ya, agar senantiasa untuk ditingkatkan lagi bacaan Qur'annya. Kalau di rumah bagaimana bacanya Nurullah? Bagaimana hafalan hadisnya? Sudah ada setor semua teman. Oh, alhamdulillah. Bagaimana Muhaimin? Alhamdulillah Ustaz, jalan Ustaz. Alhamdulillah. Dan semoga kita terus istiqomah dalam membaca kitabullah ini. Amin. Alhamdulillah kita telah sampai di materi bid'ah. Pekan lalu kita telah membahas tentang sunnah, dan kita akan membahas lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Di sini kita akan menjelaskan tentang definisi dari bid'ah atau pengertian. Ya. Definisi bid'ah ya. Pertama, menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, bid'ah ini artinya suatu yang baru dalam agama. Kemudian menurut istilah, jalan yang diadakan. Jalan yang diadakan dalam agama. Ya. Jalan yang diadakan dalam agama menyerupai jalan yang disyaratkan. Jalan yang kan, di mana maksud dari pensyariatannya sama dengan maksud ketika menjalankan syariat. Maksudnya ikhwas sekalian, orang yang melakukan perbuatan bid'ah
itu menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang termasuk dari syariat Islam, akan tetapi mereka salah atau keliru dalam memahami masalah tersebut. Dalilnya apa? Kita akan menerangkan tentang celaan terhadap bid'ah. Celaan terhadap bid'ah. Celaan. Yang pertama, ya, tertolak. Siapa yang tahu dalilnya bahwa bid'ah itu adalah apabila ada yang mengamalkan bid'ah maka amalannya tertolak? Ada yang tahu? Ya, dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi amruna fa huwa raddun." Ya. Atau ma laysa fihi fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama ini apa yang tidak kami contohkan, maka dia akan tertolak. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah sesat dan mengantarkan kepada neraka. Sesat dan neraka. Jadi kedua adalah sesat. Dalilnya adalah kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Setiap hal yang baru adalah sesat dan tepatnya di neraka. Kemudian di antara celaan terhadap bid'ah yang ketiga adalah mematikan sunnah. Mematikan sunnah. Di sini kami akan contohkan salah satu perkataan dari salaf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak datang satu tahun pada manusia melainkan mereka membuat bid'ah dan mematikan sunnah hingga bid'ah menjadi hidup dan berbagai sunnah menjadi mati. Dan yang terakhir, karena waktu yang membatasi, salah satu contoh bid'ah yang terjadi di zaman kita atau di negara kita saat ini atau bahkan di lingkungan kita adalah masalah merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi, ikhwas sekalian, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Seandainya itu adalah sesuatu yang disyariatkan, tentu yang akan melakukannya pertama adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Akan tetapi Maulid ini tidak ada dan tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam melakukan suatu amalan. Jangan sampai kita menganggap ini adalah sesuatu yang sunnah tetapi malah terjebak dalam kemaksiatan. Mungkin ini dari kami materi tarbiyah kita. Ya, kami berikan sesi tanya jawab kalau ada yang tidak dipahami. Nurullah memahami? Alhamdulillah paham Ustaz. Karena sudah maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.